bagi pertumbuhan iman. Mari Bapak Ibu, Romo, kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk kita mengawali pertemuan ini dengan doa mohon puji karunia Yesus. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan bersama-sama. Ya Roh Kudus, penghibur ilahi, aku menyembahmu sebagai Allahku yang sejati, sehakikat dengan Bapa dan Putra. Ku persembahkan hatiku padamu. Aku sangat berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan yang telah kau curahkan dan masih kau curahkan tanpa henti ke dalam dunia. Engkau adalah pencipta segala karunia adi kodrati. Engkau telah memenuhi jiwa Bunda Maria dengan rahmat yang tak terhingga dan dengan segala penghiburanmu. Aku mohon, semoga Engkau berkenan mengunjungiku dengan rahmat-Mu dan memberiku karunia kebijaksanaan, agar aku dapat mengarahkan segala pekerjaanku dengan baik, dengan menghubungkan semua itu dengan Allah sebagai tujuan akhirku, sehingga aku mencintainya dan mengabdi kepadanya sebagaimana mestinya dalam hidup ini, dan aku mempunyai kebahagiaan memilikinya secara kekal di akhirat. Aku mohon semoga Engkau berkenan mengunjungiku dengan rahmat-Mu dan memberiku karunia pengertian, agar aku dapat memahami dengan baik misteri ilahi dan melalui perenungan terhadap hal-hal surgawi, mengalihkan pikiran dan kasih sayangku dari segala kesia-siaan dunia malam ini. Aku mohon semoga Engkau berkenan mengunjungiku dengan rahmat dan memberiku karunia nasihat, agar aku dapat memahami segala sesuatu yang paling nyaman untuk kemajuan rohaniku dan menemukan semua jebakan dan tipu daya si penggoda. Aku mohon semoga Engkau berkenan mengunjungiku dengan rahmat-Mu dan memberiku karunia keperkasaan, agar aku berani menghadapi segala serangan iblis dan segala bahaya dunia yang menentang keselamatan jiwaku. Aku mohon semoga Engkau berkenan mengunjungiku dengan rahmat-Mu dan memberiku karunia pengenalan, agar aku dapat sepenuhnya mengenal hal-hal tentang Allah, dan dengan tercerahkan oleh petunjuk-petunjuk suci-Mu, aku berjalan tanpa pernah menyimpang di jalan menuju keselamatan kekalku. Aku mohon semoga Engkau berkenan mengunjungiku dengan rahmat-Mu dan memberiku karunia kesalehan, agar aku akan dapat melayani-Mu dengan lebih bersemangat, mengikuti ilham-Mu dengan lebih sigap, dan menjalankan ajaran ilahi-Mu dengan lebih tepat. Aku mohon semoga Engkau berkenan mengunjungiku dengan rahmat-Mu dan memberiku karunia-Mu berupa rasa takut yang suci, agar aku bisa mengerem diri sehingga tidak lagi terjerumus ke dalam kesalahan masa laluku, yang untuk semuanya itu aku sangat memohon ampun. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Romo Arnold untuk memaparkan materi pada sore. Kami persilakan Romo. Terima kasih Pak Joko atas kesempatan yang diberikan kepadaku. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu, Saudara-saudari. Di tengah-tengah kesibukan mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bersama-sama mengambil bagian dalam sharing Jumatan kita ini. Kita baru berdoa dengan sebuah teks doa dari Santo Alfonsus Maria de Ligori, salah seorang doktor gereja atau pujangga gereja, orang yang luar biasa merenungkan kebenaran ilahi, membuat antara lain ada sebuah komentar atas doa Salve Regina, menulis buku-buku tentang teologi moral. Juga beliau ini adalah seorang komposer, seorang penggubah lagu. Ya, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mengenal lagu atau nada lagu yang berikut ini yang beliau gubah. Na 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 na. Ini lagu gubahan beliau, lagu Natal ya Bapak Ibu. Itu asalnya dari Napoli, kemudian diitaliakan dan terus berkembang ke seluruh dunia. Hari ini kita mempunyai bacaan Injil tentang Kidung Maria. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sempat pergi misa, ini tentang Kidung Maria yang diucapkannya, didendangkannya, dilantunkannya tatkala mengunjungi Elizabeth. Nah, menjelang Natal ini Bapak Ibu adalah baik kalau kita meluangkan waktu untuk masuk ke dalam hati kita, menciptakan ruang hening dalam batin kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini, dan pasti kita menemukan bahwa sepanjang hidup kita, secara khusus sepanjang tahun ini, kita telah menerima begitu banyak karunia dari Allah. Sebab karunia-karunia itulah yang dikenal oleh Bunda Maria, yang menjadi alasan untuk dia berdendang, ya, membuat dia bernyanyi. Nah, demikian pun kita, kalau kita menemukan berkat campur tangan Allah, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita mengakuinya, hal itu hendaknya mendorong kita juga untuk memuji Allah. Ya. Kalau kita bisa bernyanyi, mengapa tidak? Memuji Allah dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Jiwaku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamat. Dan pengenalan, pengakuan akan campur tangan Allah itu juga dalam hidup kita mendorong kita secara otomatis untuk juga mendisposisikan diri kita untuk melayani sesama. Sebab kita menerima segala-galanya secara gratis dari Allah, kita juga akan membagi apa yang kita terima itu secara gratis juga dengan sesama kita, terutama dalam hal keselamatan, dalam hal cinta kasih, pengampunan yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Natal ini bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sungguh-sungguh menjadi saat penuh dengan kedamaian dan sukacita. Nah, untuk permenungan kita pada hari ini, kita memilih tema gaya hidup seorang yang sudah dibaptis.
atau gaya hidup seorang Kristiani. Untuk ini kita memilih ada bacaan yang berasal dari Santo Montfort, ada bacaan yang berasal dari kitab suci. Intinya adalah bahwa seorang Kristiani adalah seorang yang berbahagia. Ya, ini yang akan kita dalami. Dan kebahagiaan itu ada hubungannya dengan cinta kasih. Namun Bapak Ibu yang terkasih, langsung mau disampaikan pada awal pembahasan ini bahwa gaya hidup ini tidak akan dapat menjadi bagian dari kepribadian kita kalau kita tidak menerima dari Allah segala karunia yang diperlukan untuk itu. Kita memohon tadi dalam doa ya, karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, karunia nasihat, karunia keperkasaan, karunia pengenalan, karunia kesalehan, karunia rasa takut. Nah, di antara Bapak Ibu barangkali ada yang agak bingung dengan istilah bahasa Indonesia, bahasa kita ya, karunia pengertian, karunia pengenalan. Itu maksudnya apa? Itu abstrak sekali. Namun demikianlah terjemahan yang ada dalam Katekismus Gereja Katolik bahasa Indonesia ya, menggunakan kata pengertian untuk bahasa di sininya, bahasa di Eropanya, bahasa di Italianya misalnya. Pengertian itu adalah karunia, ada hubungannya dengan ilmu, karunia ilmu pengetahuan, karunia kata yang digunakan adalah science atau scienza. Sementara kata pengenalan itu kata knowledge, pengetahuan. Bahasa Indonesia agak sulit menerjemahkan kata-kata ini, membedakan sains dan pengetahuan dengan pengenalan. Sains. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Katekismus ya, penerjemahan kata-kata ini. Tapi dari maksud dari permohonan dalam doa tadi itu mudah-mudahan menjadi jelas bagi kita apa artinya pengertian, apa artinya pengenalan. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai ini teks dari Santo Montfort ini. Dalam buku yang berjudul Kasih Kebijaksanaan Abadi, atau di masa lalu atau mungkin juga masih sekarang diterjemahkan dengan Cinta Kebijaksanaan Abadi ya. Sekarang kami menerjemahkannya dengan Kasih Kebijaksanaan Abadi. Montfort mengatakan bahwa tujuan Allah datang ke dunia ini dalam diri putranya di planet bumi ini adalah untuk mengajari manusia sarana untuk berbahagia. Jadi kita diciptakan untuk berbahagia. Nah, kita diundang untuk berbahagia. Nah, kita nggak selalu tahu sarananya itu apa begitu. Nah, Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk mengajarkan kepada kita sarana untuk kebahagiaan itu. Dan sarana untuk kebahagiaan itu dimungkinkan kalau kita menjalin hubungan persahabatan dengan Dia. Nah, kata sahabat ini, Bapak Ibu yang terkasih, indah sekali. Oleh karena kata ini yang berasal dari Injil Yohanes, ya, aku menyebut kamu sahabat. Ini mengungkapkan adanya, katakanlah, sejenis kesetaraan antara Sang Sabda yang menjadi manusia ini dengan kita. Kita setara. Dia membutuhkan persahabatan kita untuk berbahagia. Kita juga membutuhkan persahabatan Dia untuk kita berbahagia. Jadi tujuan Allah menjelma menjadi manusia, lahir menjadi manusia, tujuannya adalah untuk
kebahagiaan kita. Itulah yang disampaikan oleh bacaan dari buku Kasih Kebijaksanaan Abadi ini nomor 5. Nah, Bapak Ibu terkasih, di sini kita mempunyai kutipan dari buku Rahasia Maria. Ya. Nomor 3 sampai nomor 6. Ini adalah nomor-nomor yang penuh dengan cahaya di dalam buku ini. Ya, karena nomor-nomor ini memberikan kepada kita sebuah deskripsi tentang tujuan, ya, mengapa Allah menciptakan kita, mengapa Dia menyelamatkan kita setelah kita jatuh dalam dosa, mengapa Dia memelihara kita untuk terus hidup sampai sekarang ini. Itu adalah kekudusan kita. Nah, kalau kita membaca nomor-nomor ini, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa dalam pikiran Montfort ada sejenis silogisme. Silogisme itu cara berpikir di mana kita berangkat dari premis-premis, lalu kemudian untuk sampai pada kesimpulan. Begitu. Kita belajar ini dalam ilmu logika, ya Bapak Ibu. Nah, di sini Montfort mempunyai premis-premis. Begitu. Premis yang pertama, katakanlah kalimat yang saya beri huruf tebal ini. Kehendak Allah atas dirimu adalah bahwa kamu menjadi kudus. Ya. Masih melanjutkan premis pertama ini, Montfort lagi berkata, memperoleh kekudusan Allah adalah panggilanmu yang pasti. Oke? Nah, ini premis pertama. Kemudian Montfort melukiskan di bagian berikutnya tentang apa itu artinya menjadi kudus. Begitu. Di bagian ini kita bisa membaca, ya. Sungguh sebuah karya yang mengagumkan. Debu diubah menjadi terang, kenajisan diubah menjadi kemurnian, dosa diubah menjadi kekudusan, ciptaan diubah menjadi Sang Pencipta, manusia diubah menjadi Allah. Aku ulangi, sungguh sebuah karya yang mengagumkan. Namun karya ini sulit dilakukan sendiri dan mustahil bagi kodrat manusia semata. Mustahil, karena kita ini akan menempuh sebuah proses transformasi radikal dari ciptaan menjadi pencipta. Begitu. Jadi kita ini menjadi Allah. Dalam pertemuan-pertemuan terdahulu, Bapak Ibu yang terkasih, barangkali saya sudah menyebut bahwa tujuan hidup Kristiani itu adalah apa yang kita sebut kristifikasi, mengkristuskan kita. Kita ini menjadi alter Christi, alter Kristus. Bagaimana membuat kita menjadi seorang Kristus yang lain? Ini bukan hasil kemampuan kita sendiri. Begitu. Ini karya rahmat Allah. Ya. Ada kata kristifikasi, ada kata divinisasi, ya, menjadi ilahi. Ada kata santifikasi, ya, pengudusan. Ada kata deifikasi atau pengalahan, ya. Jadi pembaptisan itu mempunyai makna yang sangat dalam. Itu semua terjadi atau dimulai pada saat kita dibaptis. Jadi ciptaan menjadi pencipta, ya. Ini bukan karena kemampuan kita sendiri. Itu karena Allah memberikan kepada kita kemungkinan untuk menjadi demikian. Gitu. Nah, di sini menentang ajaran sesat yang pernah kita sebut sebelumnya, yang namanya adalah Pelagianisme, yang menyatakan bahwa untuk selamat kita nggak memerlukan bantuan dari Allah, tapi dengan kekuatan kehendak kita sendiri kita mampu. Begitu. Montfort di sini mengatakan hanya Allah yang dapat mewujudkannya.
dengan rahmat-Nya, dengan rahmat yang berlimpah dan luar biasa. Begitu. Jadi ini premis yang kedua. Yang pertama tadi kita dipanggil untuk menjadi kudus. Premis yang kedua bahwa kita memerlukan rahmat Allah. Dan yang ketiga, Montfort mengatakan, nah ini masih lanjutan premis yang kedua, untuk mempraktikan semua sarana keselamatan dan kekudusan ini, rahmat dan bantuan Allah sangat diperlukan. Nah sekarang yang ketiga, karena itu, seluruh soal, jadi ini sekarang karena itu artinya kesimpulannya, seluruh soal secara singkat ialah menemukan sebuah sarana yang mudah untuk memperoleh dari Allah rahmat yang diperlukan untuk menjadi kudus. Dan persis sarana inilah yang ingin aku ajarkan kepada kamu. Dan aku katakan bahwa untuk menemukan rahmat Allah, kamu harus menemukan Maria. Ini nomor 6. Mulai nomor 7 dari buku Rahasia Maria itu, Bapak Ibu akan menemukan penjelasan mengapa Montfort mengatakan bahwa untuk menemukan rahmat Allah, kita harus menemukan Maria. Jadi kita dipanggil untuk menjadi kudus. Yang kedua, untuk menjadi kudus kita perlu rahmat Allah. Yang ketiga, untuk mendapatkan rahmat Allah untuk bertumbuh dalam kekudusan ini, kita perlu Maria. Jadi ini sebuah cara berpikir logis yang luar biasa. Ini Santo Montfort, guru rohani kita ini. Ini bacaan pertama. Bacaan kedua dari Montfort. Nah sekarang dari kitab suci. Dari kitab suci, Bapak Ibu yang terkasih, kita mempunyai sabda bahagia. Ini sebuah undang-undang untuk seorang yang mengikuti Yesus. Undang-undang yang perlu kita ikuti, ya, untuk kebahagiaan kita. Di dalam teks ini kita menemukan adanya 3 hal. Itu bisa Bapak Ibu baca di bagian komentar dari Paus Fransiskus atas sabda bahagia ini. 3 hal. Yang pertama, untuk setiap kalimat ini ya Bapak Ibu, kita menemukan kata berbahagialah. Yang kedua adalah kondisi yang di dalamnya kita dikatakan berbahagia. Begitu. Lalu yang ketiga adalah alasan mengapa kita disebut berbahagia dalam kondisi yang demikian itu. Dan bagian ketiga ini dimulai dengan kata karena. Ya, misalnya pada kalimat pertama. Ini ada 8 sabda bahagia ya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi bagian pertamanya adalah berbahagialah. Bagian kedua itu adalah kondisi di dalam mana kita dapat dianggap sebagai berbahagia, yaitu bahwa kita miskin di hadapan Allah. Lalu yang berikut adalah alasan mengapa miskin di hadapan Allah itu disebut berbahagia, karena orang yang demikian itu adalah yang empunya kerajaan surga. Kata berbahagia ini, kalau melihat komentar dari Paus Fransiskus, kata berbahagia ini adalah kata yang menunjuk pada situasi di mana seseorang berada dalam rahmat Allah atau berjalan dalam rahmat Allah. Seorang yang berjalan di jalan Allah, begitu. Ya, berbahagialah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kata berjalan di jalan Allah, itu artinya orangnya itu selalu dalam pergerakan maju. Berbahagia adalah sebuah situasi yang dinamis sifatnya. Dia bukanlah sebuah keadaan yang stagnan, di mana misalnya kita bayangkan bahwa seorang itu berbahagia karena stabil
stabil, entah ekonominya, stabil, entah kondisi kesehatannya. Kata berbahagia di sini adalah sesuatu yang bergerak maju, yang dinamis. Dinamis artinya maju, tapi kadang-kadang berhenti, kemudian maju. Ya. Intinya adalah bahwa seorang yang berbahagia adalah dalam keadaan apapun, orangnya ini selalu sadar bahwa Allah ada bersamanya. Yang kedua itu adalah kondisi-kondisi ini, orang yang miskin di hadapan Allah dan seterusnya ya. Nanti kita akan melihat satu persatu 8 sabda bahagia ini. Paus Fransiskus mengatakan kondisi-kondisi ini bukanlah situasi aktual di mana kita terutama sekarang ini berada, tapi sesuatu yang ada di masa depan yang mulai kita juga hayati sekarang ini. Jadi sebuah proses yang sifatnya bergerak maju, begitu. Mulai dari pembaptisan kita, nah kondisi ini tidak pernah akan tercapai secara paripurna, secara sempurna. Tapi yang setiap kali harus kita rebut. Jadi seperti tanah terjanji yang tidak pernah kita capai, tapi kita berorientasi menuju kepadanya. Kita mengarahkan langkah menuju kepadanya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui bahwa kita mencapai tujuan itu bukan setelah kita selesai menempuh perjalanan, tapi justru tatkala kita sedang mengarahkan langkah kita menuju ke tujuan yang hendak dicapai ini. Jadi kebahagiaan ini adalah tatkala kita sedang dalam perjalanan menuju ke tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang berikut itu adalah kondisi-kondisi, bukan kondisi, hasil-hasil, alasan-alasan mengapa kita berbahagia. Nah, kita barangkali bisa melihat ini satu persatu, ya Bapak Ibu, 8 sabda bahagia ini. Yang pertama itu adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam teks yang Bapak Ibu terima ada terjemahan Inggrisnya. Rupa-rupanya kata miskin di hadapan Allah ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris poor in spirit. Jadi miskin dalam roh. Ya. Seorang yang miskin dalam roh, Bapak Ibu yang terkasih, adalah seorang yang rohnya itu sederhana. Roh itu adalah bagian internal kita, interioritas kita, batin kita, jiwa kita. Dan seorang yang miskin itu adalah seorang yang hatinya sederhana. Begitu. Hatinya sederhana, enggak rumit orangnya. Nggak memperumit juga, begitu. Seorang yang sederhana. Mengapa sederhana? Oleh karena Allah itu sederhana, begitu. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah ini, atau orang yang miskin dalam roh ini adalah orang yang berserah secara total kepada Allah, begitu. Allah itu sederhana karena dia unik, makanya disebut esa, begitu. Yang rumit ini adalah manusia ya, yang mempunyai kemungkinan untuk memiliki hati yang bercabang, begitu, bercabang-cabang. Nah, seorang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang pasrah total di hadapan Allah. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mendengar bahwa dalam kelompok umat Israel di masa lalu ada yang namanya kelompok Anawim. Anawim itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepasrahan total kepada Allah. Itu bergantung sepenuhnya kepadanya. Mengaitkan seluruh hidupnya padanya dan mengharapkan untuk menerima segala sesuatu darinya.
hanya Allah yang aktif dalam hidup mereka, hanya Allah yang campur tangan dalam hidup mereka. Mereka mendahulukan Allah, ya, dan mengaitkan Allah dalam segala sesuatu. Nah, mereka inilah yang empunya kerajaan surga. Yang kedua adalah orang yang berduka cita. Orang yang berduka cita adalah seorang yang memang bisa mengambil bagian dalam duka cita orang lain karena kematian, karena penderitaan. Namun duka cita juga adalah orang yang menyesal karena dosa-dosa yang dilakukannya, karena kesalahan yang dilakukannya. Itu adalah sebuah karunia untuk berduka cita, karunia untuk merasa sedih yang mendalam oleh karena telah mengkhianati cinta yang telah dengan sangat total, yang telah dengan sangat tulus Allah anugerahkan. Nah, mengkhianati sebuah cinta yang tulus, itulah yang membangkitkan rasa duka, penyesalan. Maka di balik sabda bahagia ini muncul juga kata rekonsiliasi, ya, kembali lagi, dan pengampunan dari Allah. Yang berikut adalah orang yang lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut itu adalah seorang yang tidak menempuh jalan kekerasan, begitu. Ya, orang yang tidak menempuh jalan kekerasan dalam hidupnya, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatannya, begitu. Orang yang tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain juga, memberikan kepada orang kebebasan dan membiarkan orang dalam kebebasannya, ya, memutuskan, begitu. Nah, orang yang lemah lembut dalam bahasa kitab suci ini juga rupanya berarti orang yang tidak memiliki apa-apa, begitu, termasuk tanah. Makanya dikatakan di sini maka mereka akan memiliki bumi, artinya mereka akan mempunyai sesuatu, ya. Kalau dalam kelemah lembutan mereka, dalam kemiskinan mereka, mereka berserah kepada Allah, Allah akan berbuat sesuatu, ya, untuk mereka. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam komentar Paus Fransiskus dalam teks yang kami berikan, kebenaran itu artinya adalah Allah sendiri. Jadi lapar dan haus akan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kelaparan, kehausan akan kebenaran, akan keabadian, akan sesuatu yang hakiki, yang mendalam, yang berbeda dari segala fenomena yang muncul sekarang, yang kemudian tidak muncul lagi. Sesuatu yang tetap, sesuatu yang abadi. Jadi orang yang lapar dan haus akan hakikat, ya, berbahagialah mereka, karena mereka akan dipuaskan. Murah hati. Nah, ini kata murah hati ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini terjemahan bahasa Indonesia dari sebuah istilah yang bisa juga diterjemahkan dengan berbelas kasihan, ya. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Jadi merciful, ya, bukan murah hati dalam bahasa Indonesia yang artinya mungkin sama dengan orang yang royal, orang yang berbaik hati. Enggak. Jadi orang yang murah hati. Makanya kalau dalam Injil Lukas bab 6, 36 itu ada kata-kata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Itu adalah kalimat yang baiknya sebenarnya diterjemahkan, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, sama seperti Bapamu yang di surga berbelas kasihan. Nah, oke. Murah hati ini, Bapak Ibu yang terkasih, belas kasihan itu adalah pengalaman di mana kita sedemikian mengalami empati dengan orang lain, sampai-sampai kita dalam hati kita itu ada
ada sebuah, katakanlah, rasa yang sedemikian dalam, jadi masuk sungguh-sungguh dalam perasaan orang yang mendorong kita untuk bertindak. Jadi ini bukan hanya soal rasa, ya, tapi tindakan. Ya, orang yang berbelas kasihan itu tidak hanya sampai pada perasaan, tapi tergerak untuk bertindak nyata, untuk berbuat sesuatu. Ya, itu namanya belas kasihan. Nah, yang berikut adalah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya ini adalah seorang yang berada dalam kondisi di mana pada hatinya itu tak ada halangan untuk bisa memandang wajah Allah. Jadi ada sebuah keluguan, transparansi batinnya yang luar biasa, di mana dia dijauhkan dari segala debu dan lain-lain sehingga dapat memandang Allah. Orang yang suci hatinya telah mengalami proses purifikasi batinnya yang membuat dia dapat memandang Allah bahkan dari wajah ke wajah, face to face. Orang yang membawa damai. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih, ini juga sesuatu yang sangat indah. Dan damai ini bukanlah damai psikologis, tapi damai yang diberikan oleh Yesus yang disalibkan. Karena dengan penyaliban dan kebangkitan Yesus, kita mempunyai ketentraman batinnya. Karena tahu bahwa melalui jalan salib dan kebangkitan Yesus ini, sesungguhnya kita aman, kita terjamin, begitu. Tidak ada lagi yang perlu kita cemaskan. Dari segi kehidupan iman abadi, ya, kita terjamin. Ya. Apakah Bapak Ibu tidak merasa damai kalau Yesus berkata, janganlah cemas dan gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau tidak, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana, menyediakan tempat bagi kamu. Kalau aku sudah sampai di sana, maka kamu akan kubawa ke sana. Sehingga di mana saya berada, kamu pun berada. Jadi ada rasa damai oleh karena tahu bahwa semuanya sudah saya terima dari Yesus. Nah, rasa damai ini perlu kita ungkapkan keluar melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, sehingga orang yang ada bersama kita merasa tidak terancam oleh kita, gitu. Merasa orang betah begitu bersama dengan kita. Orang tidak merasa terancam oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita damai dengan semua orang. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir adalah orang yang dianiaya. Ini bukan mustahil, Bapak Ibu. Dalam hidup Kristiani kita akan menerima karunia penganiayaan ini oleh karena kebenaran. Begitu. Nah, untuk sementara karena kita semua mungkin secara fisik, lahiriah belum mengalami penganiayaan dari orang lain, tapi sekurang-kurangnya kita dalam tanda kutip dianiaya oleh diri kita sendiri, yaitu oleh nilai-nilai duniawi yang setiap kali mengancam kita. Nah, di sana pun kita diminta untuk menjadi saksi dari hidup baru yang sudah kita terima pada saat pembaptisan, dengan mengenyahkan segala semangat duniawi itu. Menjadi saksi itu artinya menjadi martir. Ya, kita menjadi martir bukan oleh karena menumpahkan darah, tapi karena kita berjuang untuk mengikuti jalan Yesus ini. Ya, memanggul salib kita di belakang Dia setiap hari hidup kita. Nah, kemudian yang terakhir ada bacaan dari Injil Matius ini tentang pengadilan yang terakhir, ya. Untuk dapat mengambil bagian dalam perjamuan surgawi, bacaan ini menghendaki agar kita memberikan perhatian pada orang-orang yang membutuhkan. Tapi orang-orang yang tapi kita melakukan hal ini bukan oleh karena
dorongan untuk menjadi seorang filantropis pada tingkat sosial, ya, menjadi dermawan, dermawati, menjadi penderma, ya, dari segi sosial, secara sosial saja. Tetapi oleh karena kita melakukan itu, karena iman kita akan Yesus yang hadir dalam diri orang yang membutuhkan, dan kita melihat kehadirannya di sana, maka kita mengulurkan tangan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, ini kami menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk kita sharing bersama. Pertanyaan pertama, setelah membaca Sabda Bahagia ini, aku mencoba untuk mendeteksi kembali perasaanku yang muncul tatkala membacanya kata demi kata. Perasaan apa saja itu? Mengapa? Kedua, aku memperhatikan 8 situasi yang ada dalam Sabda Bahagia di atas. Apakah aku mengenal diriku di salah satu dari 8 situasi? Kalau aku tidak menemukan diriku di salah satu dari 8 situasi itu, atas dasar apakah hidupku ini bisa dikatakan Kristiani? Santo Montfort menyatakan bahwa Yesus datang untuk mengajari kita sarana untuk berbahagia. Apa yang aku lakukan atau yang harus aku perteguh dari apa yang sudah dan sedang aku lakukan untuk menanggapi secara sepadan upayanya untuk berbahagia? 4. Apa tanggapanku tentang bacaan mengenai penghakiman terakhir di atas? Apakah aku mempunyai hati yang tanggap atas apa yang mungkin dibutuhkan saudara-saudariku? Dan menyadari bahwa aku mungkin dalam posisi atau kemampuan untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada mereka? Kelima, ini dari minggu lalu Paus Benediktus ke-16 mengutip kata-kata dari Santo Agustinus, dilige et fac quod vis. Dilige et fac quod vis, artinya cintailah dan lakukanlah apa yang kamu inginkan. Dalam pernyataan ini, cinta digunakan seakan-akan, ya, untuk membenarkan apa yang ingin kita lakukan. Namun, kriteria cinta sejati tentu ada pada hidup dan ajaran Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apakah aku pernah mengalami apa artinya berkorban karena cinta yang tulus, yang menjiwai pikiran, kata, perbuatanku? 6. Kehendak Allah atas dirimu adalah bahwa kamu menjadi kudus seperti Dia dalam hidup ini, dan mulia seperti Dia dalam hidup setelah hidup ini. Apakah aku menjalani hari-hariku dalam kerangka kekudusan ini dengan menghayati cinta kasih? Terakhir, karena itu seluruh soal secara singkat ialah menemukan sebuah sarana yang mudah untuk memperoleh dari Allah rahmat yang diperlukan untuk menjadi kudus, dan persis sarana inilah yang ingin aku ajarkan kepadamu. Dan aku katakan bahwa untuk menemukan rahmat Allah, kamu harus menemukan Maria. Kekudusan adalah karya rahmat Allah. Di sini Santo Montfort menentang Pelagianisme. Maria adalah sarana untuk mendapat rahmat Allah agar kita bertumbuh dalam kekudusan. Apa tanggapanku atas pernyataan
Santo Montfort dalam kutipan ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ini pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan dan sharingkan. Sambil terbuka kemungkinan untuk kita nanti sharing, menyaringkan apa saja ya yang Roh Kudus bangkitkan dalam hati kita untuk kita bagikan dengan sesama kita. Baik Ibu Bapak, begitu apa yang sudah disampaikan kepada kita oleh Romo Muhammad. Selanjutnya mari kita pengalaman kita untuk bersharing ya, sampaikan Romo Muhammad. Kami persilakan, kita punya waktu, kita sampai 6:30 ya Romo. Ya. Baik, Bu Maria yang sudah mengangkat. Bu, silakan Bu Maria. Maria, monggo. Bu Maria dari Jerman. Atau yang lain mungkin kalau Bu Maria belum siap, monggo silakan. Itu koneksinya Bu Maria terhalang oleh salju mungkin di sana. Oh, Pak Stanley mungkin. Ya, saya mungkin mau tanya dan juga mungkin mau sedikit komentar mungkin mengenai sabda bahagia ini. Bahagia mungkin yang disampaikan tadi belum tentu di dunia ya, Pater ya. Artinya berbahagialah ini ya mungkin nanti berbahagianya, bukan saat sekarang di peziarahan di dunia ini. Gitu. Dan yang disampaikan juga bahwa kita butuh bantuan dari Bunda Maria, karena memang apa yang hari ini disampaikan melalui Injil, bagaimana sebetulnya sabda bahagia itu juga tanggapan dari undangan Tuhan dalam sesuatu yang sebetulnya membingungkan ya. Karena waktu itu Bunda Maria akan dikandung dari Roh Kudus, belum bersuami, tetapi harus menerima misi Tuhan dengan berbagai risiko, dengan berbagai kebingungan, tapi dianggap sebagai sesuatu yang justru membahagiakan ya, itu ya, sesuatu yang bisa diterima dengan ya bisa dibilang mungkin sukacita juga mungkin. Nah ini kan banyak sabda bahagia ini kontradiksi semua ini, yang menurut versi manusia seharusnya sesuatu yang sangat mengerikan mungkin atau malah dihindari, tetapi disebut oh ini berbahagialah yang begini justru. Nah ini yang memang sangat membutuhkan rahmat Tuhan sekali sih, dan harus minta bantuan Bunda yang sudah begitu dekat dengan Yesus untuk sama-sama berbahagia dalam penderitaan sebetulnya. Mungkin itu saja, Pater. Terima kasih. Makasih. Iya. Ya, selamat sore, Pater.
Ini sabda bahagia ini yang Tuhan sampaikan sangat berbeda sekali ya Romo dengan keadaan kita gitu. Dikatakan miskin, bagi kita miskin kan nggak enak gitu. Terus duka cita, kalau lemah lembut mungkin ya, lapar dan haus, itu sangat berbeda sekali gitu Romo. Jadi terus kita dianiaya, terus sangat sulit diterima oleh manusia dalam kondisi biasa ini Romo. Harus benar-benar ada Roh Kudus yang menuntun kita. Begitu Romo. Apakah sekarang saya dapat didengar? Bisa Ibu ya. Oke. Kalau pada saat saya mendengarkan sabda bahagia ini, seperti yang sebelumnya dikatakan, saya ada kontradiksi juga mengenai kebenaran dan kedamaian. Sebab kadang kalau kita mau menegakkan kebenaran, itu susah untuk mencapai kedamaian juga, Romo. Terus, jadi kan kita sendiri bingung. Contohnya saja yang pernah saya alami, saya menjadi admin di suatu grup. Tiba-tiba ada salah seorang anggota grup mengatakan, tolong si A dikeluarkan dari grup. Nah, saya tanya apa alasannya? Karena kalau alasan pribadi, kan tidak bisa kita mengeluarkan si A dari anggota tiba-tiba kita keluarkan. Saya berusaha untuk mengatakan, kalau ada problem pribadi, ayo kita berbicara bertiga tentang masalah ini. Tapi orang yang minta pada saya untuk mengeluarkan si A tidak mau. Dan makanya saya juga bersikeras karena itu merupakan suatu kebenaran, tanpa tahu apa problem atau kesalahan orang yang harus si A untuk dikeluarkan, saya tidak akan mau mengeluarkan orang tersebut. Nah, orang yang minta untuk si A dikeluarkan marah besar karena merasa saya tidak di pihak dia. Jadi kontradiksi waktu saya mendengarkan, kita harus menegakkan kebenaran dan juga kedamaian supaya orang tidak merasa terancam dengan kita dan sebagainya. Sebetulnya kadang situasi dan kalau kita mau menegakkan kebenaran itu susah untuk mencapai kedamaian juga. Kalau dalam hal seperti ini, kejadian situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menghadapinya, Romo? Terima kasih. Ada tiga Romo, ditanggapi dulu. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Stanley, Bu Maria Sumin dan Bu Maria dari Jerman ya, atas pertanyaan. Nanti di antara Bapak Ibu, kalau ada yang mau sharing juga, monggo. Yang pertama itu adalah soal berbahagia. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam komentar yang kami cantumkan, keadaan berbahagia ini adalah sesuatu yang bersifat dinamis, berjalan maju, dan dinamikanya itu dimulai juga dari sekarang ini. Yang mau ditekankan oleh Paus Fransiskus adalah bahwa pemenuhan kebahagiaan itu tidak dicapai di dunia ini. Dia berjalan maju dalam sebuah peziarahan
terus menerus, begitu. Jadi bukan sesuatu yang berhenti, sesuatu yang paripurna, yang sempurna di dunia ini. Bunda Maria dikatakan dalam dokumen gereja dari Konsili Vatikan kedua sebagai tanda dan harapan untuk kita yang sedang berziarah di dunia ini. Maria membantu kita dalam proses untuk menghayati kebahagiaan tatkala berziarah ini. Mengapa? Oleh karena Maria itu tahu bahwa dalam dinamika peziarahan kebahagiaan ini, segala sesuatu itu tidak berlangsung secara hitam dan putih, di mana semuanya menjadi jelas. Dalam bacaan-bacaan menjelang Natal ini, semua kita tahu bagaimana Maria itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Stanley tadi, juga berziarah dalam kebingungan. Begitu. Bukan hanya dia, tapi juga Yosef. Jadi beliau berdua ini berziarah dalam kebingungan, ya. Namun itu tidak menghentikan mereka untuk berziarah, begitu. Kita misalnya melihat Yusuf dalam bacaan 2 hari lalu, ya. Dia menerima kabar 2 hari lalu atau 3 hari lalu, ya, dari malaikat Gabriel dalam versi Injil Matius itu, untuk tidak takut menerima Maria sebagai istrinya, karena bayi yang dikandung dalam rahimnya berasal dari Roh Kudus. Begitu. Yusuf ini tidak bertanya dalam mimpinya itu, tapi siapa ini Roh Kudus? Begitu. Dia bangun dan menjalankan. Jadi ini seorang yang taat dan menjalankan apa yang diperintahkan dalam mimpi. Malaikat Gabriel juga menjelaskan kepada Maria tatkala Maria bertanya bagaimana hal ini akan terjadi. Ya, malaikat memberikan penjelasan bahwa itu jangan khawatir. Walaupun kamu belum bersuami, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan seterusnya. Dan Maria di ujung kabar gembira itu mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Kabar yang menggembirakan, tapi juga sebetulnya membingungkan. Ya. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk Maria dan untuk Yosef. Namun mereka tidak berhenti pada kebingungan itu. Ya. Mereka menerima apa yang diperintahkan itu, ya, melaksanakannya, tahu bahwa ini adalah perintah yang berasal dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, barangkali bisa kami jelaskan sedikit perbedaan sikap dari Yosef, ya, dan Maria di satu pihak, dan Zakaria di lain pihak, begitu. Yosef dan Maria itu orang yang hidup di hadirat Allah. Mereka inilah yang berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidup di hadirat Allah, orang yang hidup dalam rahmat Allah. Maaf Romo, ada yang minta Angelus. Oh ya, monggo ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Tuhan Bunda Maria menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus kamu telah menjadi manusia. Curahkanlah mau ke dalam hati kami, supaya karena darah dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan pada Romo. Terima kasih Pak Joko. Kesempatan ceda doa Angelus ini memberi kesempatan kepada saya untuk berpikir. Pertanyaan ini berat-berat nih Pak Stanley, Bu Maria dan Bu Maria Sumin ya. Ya, jadi saya tadi bercerita tentang perbedaan sikap Maria Yusuf di satu pihak, kemudian Zakaria di lain pihak. Yusuf dan Maria itu hidup di hadirat Allah. Itu kita tahu dari sikap mereka terhadap kabar yang disampaikan. Dan tampak bahwa mereka docile. Mereka memiliki docility atau kepatuhan, ketaatan kepada rencana Allah. Zakaria, seperti yang kita ketahui dalam bacaan 2 hari lalu ya, Zakaria itu mengajukan pertanyaan, ya, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, begitu. Karena aku ini sudah tua, istriku sudah lanjut juga umurnya, begitu. Pertanyaan itu bukanlah sebuah pertanyaan yang berasal dari orang yang hidup di hadirat Allah. Zakaria itu, karena dia tidak masuk dalam kerangka berpikir Allah. Dia memang sedang berdoa di bait Allah itu ya. Dia seorang imam, ya. Dia berdoa, tapi dia tidak masuk dalam hadirat Allah itu. Sehingga kabar itu menjadi sesuatu yang membuat dia tersinggung, begitu. Karena dia tersinggung, malaikat Gabriel juga tersinggung. Ya. Kan Zakaria berkata, bagaimana aku tahu? Maksudnya mengatakan, kamu itu ngomong apa? Saya ini sudah tua, begitu. Karena Zakaria mengatakan demikian, Gabriel tersinggung dan berkata, saya adalah Gabriel yang diutus Allah untuk menyampaikan kepada kamu kabar gembira ini. Saya melayani Allah. Ya. Nah, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan bisu. Dan ini semua akan terjadi menjadi kebenaran pada waktunya. Sementara Maria memang mengajukan pertanyaan, tapi bukan untuk meragukan, begitu. Sehingga malaikat Gabriel juga tidak merasa tersinggung dengan mengatakan saya adalah Gabriel. Baik Yusuf
baik Maria tidak mengatakan, tapi ngomong-ngomong siapa Anda? Kenapa Anda memberi kabar ini? Atas otoritas apa? Begitu. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang, utusan Allah. Begitu. Jadi mereka hidup di hadirat Allah. Mereka itulah yang berbahagia. Begitu. Nah, pertanyaan Maria yang berkata, bagaimana hal itu akan terjadi? Ya, itu adalah pertanyaan yang dimaksudkan untuk meminta penjelasan lanjutan. Ya, jadi Maria itu mengerti apa yang dijelaskan, tapi bagaimana melakukan rekonsiliasi antara kenyataan bahwa di satu pihak menurut kamu saya akan mengandung dan melahirkan, di lain pihak kenyataan bahwa saya ini belum bersuami. Bagaimana menjelaskan? Lalu dijelaskan oleh malaikat Gabriel, jangan khawatir, Roh Kudus akan turun atasmu. Maria mengerti semua, aku ini hamba Tuhan. Pertanyaan Zakaria itu menempatkan dirinya sendiri dan Elizabeth itu sebagai pusat. Bagaimana aku tahu? Aku, istriku, demikian. Tapi Maria pertanyaannya menempatkan problematik di pusat. Persoalan yang ada menjadi persoalan. Apa yang dipertanyakan. Bagaimana itu akan terjadi? Jadi ini orang yang hidup di hadirat Allah. Begitu. Jadi nyambung dengan pikiran Allah. Begitu Allah memberikan kabar melalui malaikat Gabriel, mereka connect. Begitu. Nah, untuk ini memang kita perlu sebuah transformasi spiritual yang luar biasa. Nah, Maria, Yosef, ini orang-orang yang terberkati. Ya. Bukan oleh karena kemampuan mereka sendiri, tapi karena mereka dirahmati oleh Allah. Ya, untuk sampai pada tahap demikian agar mengambil bagian pada saat definitif pelaksanaan karya keselamatan Allah ini. Dalam perjalanan waktu, mereka terus-menerus dalam peziarahan itu terus-menerus bergumul, begitu. Karena dikatakan ini adalah putra Allah yang Maha Tinggi, ternyata nanti lahir di kandang. Makanya Maria menyimpan semua perkara itu dalam hati. Itu tidak menghentikan kebahagiaannya. Gitu. Karena tahu ini adalah anak Allah. Jadi dia terus berziarah sambil bertanya, merenung begitu. Kemudian nanti terus sampai di persembahan di Bait Allah, Simeon memberikan nubuat yang demikian. Pada umur 12 tahun Yesus itu tinggal di Bait Allah. Tatkala diberi penjelasan bahwa dia dengan Maria, dengan ayahnya, ya Yosef, dengan susah payah mencari dia, Yesus berkata, kamu tidak tahu bahwa aku harus sibuk dengan urusan Bapakku, begitu. Yosef harus tersinggung di sana. Kalau dia tahu bahwa dia adalah bapaknya yang sesungguhnya, biologis. Tapi karena Yosef tahu bahwa memang dia bukan bapak biologis Yesus, tatkala Yesus mengatakan dengan urusan Bapakku, mereka tahu ini seseorang, ini anak ini bukan anak biasa, begitu. Ini terus dalam perjalanan waktu sampai kemudian Yesus ditangkap, kemudian dihukum salib, mati di kayu salib. Ini Maria terus bergumul dalam peziarahan. Ya, namun ini semua tidak menghentikan kebahagiaannya. Jadi sebilah pedang itu menusuk hati Maria dalam perjalanan pemurnian iman yang berlangsung terus, ya, terus hingga akhir, sampai pada kebangkitan. Ya. Dalam kitab-kitab apokrif, Bapak Ibu yang terkasih, dikisahkan bahwa sebelum menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya, Yesus menampakkan diri terlebih dahulu kepada Maria. Atau bahkan dikatakan bahwa Maria sebetulnya tidak memerlukan penampakan dari Yesus setelah kebangkitannya untuk memperoleh konfirmasi bahwa dia hidup, karena Maria tahu ya putranya hidup. Oke, jadi ini memang sebuah peziarahan yang kita mulai di dunia ini, ya, tatkala kita berjalan dalam rahmat Allah. Jadi sekali lagi ini bukan kebahagiaan ekonomis, psikologis, tapi sebuah kesejahteraan spiritual
ya, di mana kita berada dalam sebuah koneksi ya, yang stabil, konstan dengan Allah. Ya, Bu Maria Sumin, memang sabda bahagia ini kontras dengan apa yang kita cari di dunia ini. Itulah yang persis akan kita mulai eksplorasi, mulai pertemuan bukan di minggu depan tapi minggu berikutnya, tatkala kita bicara tentang semangat duniawi. Ya, karena kita di dunia ini ya yang berusaha untuk menghindari yang namanya kemiskinan, tapi kemiskinan dalam hal apa dulu? Makanya Bu Maria Sumin itu saya beri penjelasan tadi tolong dibaca penjelasan dari Paus Fransiskus, karena memang kita di sini berhadapan dengan persoalan linguistik, persoalan bahasa. Dari bahasa itu yang perlu dicari penjelasannya. Kalau kita berhenti pada istilah, tatkala Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin, nah kita berpikir tentang kemiskinan ekonomi, padahal pengertiannya lain sekali. Misalnya dulu Bu Maria pernah bertanya, kaul kemiskinan itu tujuannya apa? Begitu. Saya menjelaskan ya bahwa itu adalah sebuah istilah yang tampaknya negatif, tapi maknanya sangat positif. Kaul kemiskinan dalam hidup membiara itu artinya adalah kaul kekayaan. Kaya akan apa? Kaya akan Allah. Begitu. Karena kaya akan Allah sehingga orang sampai pada tahap di mana orang tidak merasa lagi perlu yang namanya, itu bisa terjadi ya Bapak Ibu. Karena Allah itu sedemikian menjadi harta ya, sehingga materi itu tidak lagi dicari, tidak lagi diperjuangkan ya. Ya, Paulus mengatakan semua ini aku anggap sampah. Apa yang dulu ku anggap keuntungan, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku, semua itu saya anggap sampah. Jadi tidak berselera lagi untuk mengumpulkan harta. Itu punya implikasi ya Bapak Ibu ya. Tidak punya selera lagi untuk sombong, tidak punya selera lagi untuk angkuh, tidak punya selera lagi untuk melakukan kekerasan, karena Yesus itu nilainya jauh lebih tinggi daripada segala. Nah demikian pun tadi kalau Yesus berkata berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar dan haus, ya itu semua harus kita cari maknanya. Jadi mohon dibaca lagi. Jadi jangan berhenti pada kata-kata, tapi apa yang mau dikatakan oleh kata-kata yang diucapkan itu. Memang kalau kebenaran itu bisa mengganggu kedamaian, tentu kebenaran dan kedamaian ini juga perlu kita mengerti maksudnya apa. Ya, secara yuridis memang atau psikologis, kebenaran yang diceritakan oleh Bu Maria tadi bisa mengganggu kedamaian yang palsu, begitu. Tapi dengan penolakan itu, ya Bu Maria, mungkin teman tadi itu bisa berpikir ya bahwa kedamaian yang sejati itu terletak pada communion, pada rekonsiliasi, bukan terletak pada eksklusi, tapi membangun jembatan, bukan mengebom atau menghancurkan jembatan. Ya, kita rekonsiliasi, ya, berdamai begitu. Namun kebenaran dalam pengertian yang dalam komentar Paus Fransiskus itu maksudnya adalah Allah sendiri. Ya, demikian pun damai itu adalah damai yang kita terima dari Yesus yang tersalib. Jadi bisa dibaca komentar Paus Fransiskus untuk memahami arti kata-kata sabda bahagia. Monggo kalau ada yang mau melengkapi atau sharing, silakan. Pak Hendrik Martin dari Cimohai. Sudah lama saya melihat beliau ini, tapi belum mendengar suaranya. Ya, selamat malam. Di sini sudah malam, Romo. Saya mau sedikit sharing, Romo, mengenai tadi yang disinggung
murah hati. Saya ambil contoh yang Alkitabiah mengenai orang Samaria. Waktu perikop ada orang yang dirampok, luka-luka, imam kepala, orang Lewi, orang Saduki semua menghindar. Sementara orang Samaria malahan tidak mendekat dan memberikan pertolongan. Padahal kalau kita ketahui bahwa orang Samaria itu orang yang dikatakan kafir. Mereka dianggap tidak beragama karena tidak menganut agama Yahudi, tidak menggunakan Taurat. Nah, di sini dia melakukan perbuatan yang benar-benar menolong murah hati yang total. Jadi dia akan membawa si korban ke penginapan, disuruhnya dirawat sampai sembuh, dan kalau kekurangan biaya, aku akan kemari lagi nanti akan kucukupi biaya kekurangan itu. Itu Romo. Jadi memang murah hati itu perlu yang total, seperti dikatakan dalam Alkitab. Kemudian kalau yang tulus hati atau rendah hati, yang taat seperti Romo katakan, bisa ambil contoh Santo Yosef. Santo Yosef itu sudah 4 kali menerima perintah Allah atau berkomunikasi melalui mimpi, tidak pernah argue, tidak pernah menolak. Pada saat mau menceraikan Maria pun tidak jadi, sampai terakhir disuruh mengungsi ke Mesir melalui mimpi, ia lakukan. Padahal dari Bethlehem ke Mesir itu sangat jauh. Waktu itu kan belum ada pesawat, harus jalan kaki. Jadi ketulusan, kerendahan hati, contohnya Santo Yosef, dan kemurahan hati itu orang Samaria. Itu aja Romo, terima kasih. Mungkin kalau keliru tolong dikoreksi. Terima kasih Pak Hendrik Martin, luar biasa atas sharing, atas bagian pengalaman ini. Masih ada Bapak Ibu? Monggo. Saya mau tanya. Saya Bu Iren mau tanya. Monggo Ibu. Silakan Ibu. Ya, kalau murah hati dengan loyal itu kan beda ya Romo ya. Bedanya di mana Romo? Dilanjutkan pertanyaan sebentar ya Romo, masih ada 2 yang angkat tangan. Silakan Bu Feli. Terima kasih Bu Irena. Mungkin Pak Hendrik bisa menjelaskan perbedaan antara menjadi royal dan menjadi murah hati. Atau Pak Hendrik mau bertanya tadi itu? Saya lihat ada tangannya Pak Hendrik. Pak Hendrik sudah tadi ngomong. Oh, itu tangan Iya. yang tadi. Oke. Sekarang ada 2, Saya, Bu Bu Irena. Feli sama Maria. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Pesan saya, royal itu ada makna pemborosan di sana. Ya, memboroskan, menghambur-hamburkan, maaf. Menghambur-hamburkan. Sementara murah hati itu bagian dari ungkapan kesetiakawanan alias solidaritas. Kalau ada yang menanggapi, monggo. Namun sebelumnya kita kembali ke Bu Feli, kemudian nanti Bu Maria lagi. Baik, terima kasih Romo. Selamat sore semua. Saya hanya menanggapi tentang 8 sabda bahagia. Ini menurut saya Romo, apakah benar atau tidak, tetapi saya coba mengulasnya. 8 sabda ini diantaranya, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang berbelas kasih, yang berduka cita, yang berduka cita, dan lainnya.
Kalau di kehidupan sehari-hari, rasa-rasanya lafaz sabda kebahagiaan ini apakah benar atau tidak, tetapi sudah diterapkan dalam kehidupan kami, khususnya di kampung. Tentang berbelas kasih, membagi dari kekurangan. Ini contoh nyata, katakanlah ada orang yang kekurangan. Ini contoh nyata saya ini kekurangan beras, katakanlah tidak bisa makan. Tetapi kita mempunyai beras yang mungkin hanya habisnya besok. Tetapi kita berbagi dalam kehidupan sehari-hari ini, kita berbagi untuk hari ini dengan prinsip nanti Tuhan tambahkan untuk kita, nanti besok ada jalan. Apakah kenyataan praktek ini sesuai dengan sabda kebahagiaan yang di dalam sabda tadi atau tidak? Terus yang kedua, banyak hal-hal kecil. Kalau hal-hal besar mungkin untuk sampai berfoya-foya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita yang di pedesaan tidak bisa. Tetapi untuk membantu hal-hal kecil, misalnya orang yang tidak bisa ke rumah sakit atau tidak bisa ke ini, kita urus, kita antar. Orang sakit kita bisa antar ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat, atau bahkan kita beli obat. Apakah praktek kehidupan ini yang dimaksud dengan kitab suci, ataukah ada yang lebih? Atau ada yang lebih dari itu? Karena untuk berduka cita terus terang, mungkin Romo sendiri tahu situasinya bagaimana kalau ada kedukaan di pedesaan itu. Hampir semua orang itu ikut berduka cita, baik dia dengan doa, dia dengan menyumbangkan sesuatu untuk meringankan si penderita. Itu yang kadang-kadang kita lihat dengan nyata yang kita lakukan di masyarakat. Yang 8, mungkin yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin rata-rata Romo terus terang teman-teman, bapak-bapak dan ibu, kalau miskin ini memang ya mungkin miskin uang ya kita banyak, tetapi miskin untuk miskin kasih tidak. Yang kita lihat miskin harta itu banyak, miskin harta, tetapi yang kaya harta juga banyak, tetapi kasihnya kurang. Artinya kita tidak melihat dia berbagi kepada yang sangat berkekurangan. Bahkan banyak orang kaya yang banyak uang, dia memberikan kepada sesama yang kaya. Itu yang kita, kalau saya melihat dengan kasat mata, hal ini sebenarnya tidak memberikan sedikit kepada orang yang sangat membutuhkan, itu jauh lebih besar nilainya. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, Romo. Saya mohon mungkin ini salah, silakan dikoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi ada mau Ibu Maria, mungkin masih ingin disampaikan, nanti sekaligus ditanggapi. Silakan Bu Maria. Terima kasih waktunya. Saya hanya mau sharing pengalaman saya karena tadi saat Romo Arnold mengatakan tentang pengertian dan pengenalan, saya jadi ingat kejadian apa yang saya alami. Kalau boleh saya sharing. Saya waktu kecil selalu disekolahkan dari SD. SD saya di SD Kristen, dan mulai dari SMP sampai SMA saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi saya mengenal arti kata-kata Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya mengerti itu, tapi saya tidak dapat membayangkan apa itu Roh Kudus. Seperti apa ya? Jadi meskipun saya menurut pengertian ada itu, tapi saya tidak pernah bisa membayangkan apa itu. Hingga pada tahun 2013, saya check up rutin, dan tiba-tiba dokter saya mengatakan bahwa hasil darah saya tumor markernya tinggi sekali. Jadi harus diperiksa lebih mendalam
untuk diketahui apakah ada penyakit serius. Saya harus juga diperiksa secara komputer tomografi. Di Jerman, seperti Romo Arnold mungkin sudah tahu juga, untuk segala langkah itu semua harus tanda tangan. Nah, kita ini sebagai pasien semakin harus tanda tangan, baca itu semua apa yang akan terjadi. Kita ini semakin takut gitu. Jadi untuk CT itu saya harus tanda tangan bahwa tiba-tiba nanti kalau kita dimasukkan lorong kita harus disuntik dulu, dan suntikannya ini bisa juga mengakibatkan detak jantung yang berdebar-debar nggak karuan sehingga kita bisa meninggal dan segala macam. Tapi ya gimana? Saya harus tanda tanganin. Dan sebelum sampai ke dapat appointment untuk CT itu, untuk CT scan, ada beberapa waktu di mana saya hanya menangis karena takut. Aduh, saya bagaimana kalau kanker? Saya nggak bisa bayangin gitu, karena juga udah sering mendengarkan kalau kanker itu kemo berat begini. Nangis terus, isinya nangis. Dan untungnya suami saya dan juga teman-teman saya itu yang tahu, mereka itu sangat dekat dengan Tuhan. Saya diberi kekuatan, diberi ayat-ayat kitab suci yang harus saya baca, saya ulang, dan saya banyak berdoa. Pada saat tiba saatnya saya untuk di CT scan, saya diberitahu lagi oleh suster yang mau melakukan itu, mau menyuntik, mau nyorong ke lorongnya itu, dan suster itu juga bilang, kalau nanti hatinya tuh terlalu berdebar-debar, ini tombol ditekan. Lah hati ya berdebar-debar, wong udah takut ya kan, dimasukin di lorong. Hati semakin berdebar-debar. Tapi saya mikir, ini kalau tombol saya tekan, kan juga nggak menyelesaikan prosesnya, karena saya nanti keluar nggak tahu apa-apa lagi. Maka saya mulai berdoa di dalam. Dan saya itu berdoanya sama. Tuhan, aku tahu, aku tidak sendirian di lorong ini. Dan apapun hasilnya ini, aku tahu Engkau akan menggendong aku. Doa ini saya ulang-ulang juga dengan ayat, Tuhan adalah gembalaku, Dia akan mengiring aku ke ladang yang hijau. Saya ulang-ulang itu. Tiba-tiba dari rasa takut, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan ini, saya sering bahagia, tapi kebahagiaan ini semacam ini dan kedamaian yang saya rasakan belum pernah saya rasakan sebelumnya dan sesudahnya. Benar-benar damai. Dan saya waktu itu di lorong ingin sekali tiba-tiba menyanyi. Dari ketakutan bisa tiba-tiba menjadi damai dan bahkan ingin menyanyi. Hanya waktu itu saya tidak menyanyi karena saya takut kalau terlalu goyang. Dan kemudian tiba-tiba waktunya udah selesai, saya dikeluarkan. Dan kemudian hasilnya saya diberitahu, karena waktu di CT scan itu dokter langsung melihat, dokter bilang, betul nggak ada apa-apa. Itu mungkin karena sebelumnya, 1 tahun sebelumnya saya dioperasi juga, mungkin itu darah kering, sehingga pada saat di ultrasound kelihatannya seperti ada titik hitam begitu. Semua baik adanya. Setelah mendengar itu saya jadi berpikir, wow, itu sebetulnya biasanya bukan doa saya. Karena kalau saya sedang keadaan sakit waktunya habis, sebelum Bu. Disingkat aja, waktunya habis. Makasih. Terima kasih. Ya itu tadi saya hanya mau bilang secara saya mengerti akan adanya Roh Kudus. Ya. Dan sekarang saya mengenal. Karena itu saya percaya itu karunia Roh Kudus. Sebetulnya saya juga tinggal 1 menit. Saya mikir karena itu sebetulnya bukan doa saya. Saya berarti baru mengenal itu Roh Kudus yang mengajar saya untuk berdoa demikian pasrah. Karena kalau saya yang berdoa, saya akan bilang semoga semuanya baik adanya. Semoga saya nggak sakit atau begitu. Terima kasih.
Pak Joko, mikrofonnya. Ya Romo, Ya. mungkin silakan Romo terakhir mungkin. Enggak ada, saya hanya mau berterima kasih atas sharing dari Bu Feli. Ya. Ya. Kemudian juga sharing yang sangat indah dari Bu Maria tentang pengaruh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa menekan tombol ya, kata Bu Maria tadi, tekan tombol. Ya, Roh Kudus itu adalah tombol yang mengaitkan kita dengan Bapa melalui Yesus. Ya Bu Maria ya. Iya, iya Romo, betul. Kadang-kadang tombol ini tanpa kita tekan pun dia secara halus ya membimbing kita. Itulah sebabnya mengapa Roh Kudus itu dalam gereja juga dilambangkan sebagai sebuah urapan. Jadi seperti balsam yang tidak kita selalu menyadari kehadirannya, tapi dia merembes masuk dan sangat efektif bekerja. Begitu kerjanya Roh Kudus sebagai sebuah urapan. Jadi nggak selalu kasat mata, tapi sangat efektif. Ini tombol yang luar biasa, tombol ilahi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Joko, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sharing dan pertanyaannya. Saya kira kita masih butuh banyak yang akan kita ungkapkan, tetapi karena waktu terbatas kita harus kan, dan mungkin pada minggu-minggu yang akan masih bisa teruskan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Arnold jadi kekuatan dan iman kita, ya, dengan demikian kita semakin iman kita terhadap Tuhan Yesus. Saya kira demikian yang saya akan sampaikan. Atau maaf, mungkin kalau diperkenankan ada waktu sebentar, mungkin Romo Ludo ada yang ingin disampaikan, Romo? Romo Ludo tidak ada. Baik, Halo, Pak Joko. Oh iya, Romo. Mungkin Ya, Romo ada tutup untuk kita semua. ya. Selamat sore, Pak Trarno, Pak Joko, dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih. Ya, saya hanya mau informasikan perkembangan terakhir kaitan dengan Emiresa. Masjid Provinsial bersama dengan Pusarma itu telah berjumpa dengan Bapak Kardinal Suharyo di Jakarta untuk memperkenalkan Emiresa, dan saya bersama dengan Pak Joko dan pengurus nasional akan menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Masjid Provinsial dan Pusarma berkenaan dengan pengembangan selanjutnya Emiresa di Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian ya, saya secara pribadi mohon maaf nanti minggu depan itu saya tidak bisa hadir karena saya memimpin Redum akhir tahun ya pada 29 Desember itu. Jadi ya kita tetap lanjutkan dan mudah-mudahan ya lebih banyak lagi yang ikut walaupun sibuk mempersiapkan penutup tahun. Terima kasih Pak Trarno pemaparan yang sangat sederhana untuk bahan yang berat. Mudah-mudahan nanti saya tidak tahu bagaimana pengaturan ini Pak Joko dan kawan-kawan pengurus itu ini presentasi selanjutnya. Tapi saya kira Pak Joko dan Badan Pengurus Nasional itu sudah melakukan pertemuan untuk mengatur pembagian presentasi materi itu. Saya kira demikian saja dari saya, Rano, Pak Joko, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk minggu depan kita sudah mulai bahwa seperti mana yang disampaikan oleh Romo Arnold, materi akan
mulai dilakukan secara bergilir. Dan untuk minggu depan, tema yang ketiga, pertemuan yang ketiga, sesuai dengan agenda yang sudah kami sampaikan, mengharap bisa sebagai pemateri adalah dari Regio Flores. Apakah dari Regio Flores sudah siap? Baik, nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Mohon ya, apapun yang terjadi jangan takut. Kita tetap didampingi oleh Romo Arnold, gitu ya Romo. Pasti. Materi sudah kami sampaikan dari 2 minggu yang lalu. Silakan dipelajari, kemudian nanti kita sama-sama mendengarkan dan nanti materi tersebut. Baik, saya kira itu yang sampaikan sebelumnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kita semua. Moga-moga depan kita bisa lebih semarak, lebih banyak lagi yang bergabung. Kita tutup dengan doa. Oh, kita lambungkan Mazmur itu. Iya. Boleh. Baik, Bapak Ibu. Akan langsung berkat dari Roh. Oke, baik. Mari kita mendaraskan Mazmur 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku merindukan melihat Allah? Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena sepanjang hari Allah berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak kudengar. Sementara jiwaku gundah-gulana, bagaimana aku berjalan dalam kepada si manusia, mendahului mereka melangkah dari Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang menegakkan perayaan. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur padanya, penolongku dan Allahku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang berkenan Engkau lakukan melalui Yesus Kristus Putramu yang sebentar lagi akan kami rayakan kelahirannya di dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga Raja Damai ini bisa lahir dalam hati kami masing-masing, dalam hati semua anggota PMI Resa di tanah air, dalam hati semua anggota keluarga kami. Semoga damai-Mu sungguh-sungguh meraja dalam hati kami semua. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Amin.
Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima semuanya. kasih Terima kasih Pak Romo Tama, semuanya. Terima kasih Joko, Romo. Bu Sarma, Sampai jumpa. Bu Iren, sama Pak Hendrik. Makasih. Sampai tanggal 29. Sampai jumpa. Ya, Andre, Pak Hendrik. ya, sampai jumpa. Selamat. Pare di mana Pare? Aduh.